Indonesia, cakap bahasa Indonesia. Kalau habis kerja rasa letih. Gue capek deh. Kamu Indonesia? Iya. Oh, Iya dong. Belanja es krim. Kenapa cakap bahasa Indonesia nih? Cakap bahasa Malaysia je. Tapi cakap kepada anak-anak ibu ayah yang suka sangat cakap bahasa Indonesia tu, enak banget. Saya suka semangka. Kamu sudah balik kok? Ha? Hey, ketemu lagi dengan Rizka Yuni. Belakangan ini, publik Malaysia lagi dibuat heboh sama satu fenomena yang sebenarnya cukup relatable. Banyak anak-anak di sana mulai pakai bahasa Indonesia dalam percakapan sehari-hari. Mulai dari kata-kata simple kayak aku, kamu, enggak, sampai gaya ngomong yang khas banget ala konten kreator Indonesia. Dan jujur aja, ini bukan hal yang tiba-tiba muncul tanpa sebab. Coba deh lihat sekarang. Konten dari Indonesia itu lagi banjir banget di media sosial. Dari TikTok, YouTube, sampai Facebook semuanya penuh sama kreator Indonesia yang kontennya gampang dicerna, lucu, dan dekat sama kehidupan sehari-hari. Jadi wajar aja kalau anak-anak Malaysia, khususnya generasi muda, jadi ikut kebawa. Namanya juga sering nonton, sering denger, lama-lama kebawa ke cara ngomong. Tapi yang jadi menarik, reaksi dari sebagian warganet Malaysia justru bisa dibilang cukup berlebihan. Bukannya santai atau melihat ini sebagai bentuk pertukaran budaya. Malah ada yang komentar pedas. Ada yang bilang ini kehilangan jati diri. Ada juga yang menganggap anak-anak ini terlalu ikut-ikutan tren. Padahal, ya, mereka cuma lagi beradaptasi sama lingkungan digital yang emang udah nggak punya batas negara. Ibu memang tak bawa pun. Kata mau belanja es krim. Kenapa cakap bahasa Indonesia nih? Cakap bahasa Malaysia je. Tapi cakap Ibu Malaysia, Iya. ayah Malaysia. Iya. Kamu Indonesia? Hah? Kamu Indonesia? Iya. Oh, Iya dong. Cakap bahasa Indonesia kalau nak tidur. Gue mau nurut. Salah. Random question. Kira cakap bahasa Indonesia kalau habis kerja rasa letih. gue capek deh. Tutup nanti dia lagi tidur ya. Iya. Boneka gue. Mana? Kamu orang Indo atau orang Indonesia? Orang Malaysia? Itu untuk jari, itu para itu untuk jari itu. ya, untuk jari ni apa? Benda binatang ni. Itu dinosaur. Sos. Ya ini teddy bear. Teddy bear. Oh, Itu banyak bulunya. tak banyak pun. Tak banyak pun. Ini tak mau lah. Aku tadi udah makan. Bila? Aku makan yang itu, yang hijau tadi. Ini jauh. Ini ada warna biru. Dia apa nama? Nggak tahu. Tidak tahu. Tak tahu. Kepada anak-anak ibu ayah yang suka sangat cakap bahasa Indonesia tu, enak banget. Saya suka semangka. Kamu sudah balik kok? Lewat banget. Kepada anak ibu ayah yang suka cakap bahasa Indon tu, lepas ni, kuatkan volume. Ibu ayah boleh packing baju dia, bungkus-bungkus baju dia, bungkus seluar dia, tudung dia, semualah keperluan pakaian dia. Lepas ni kita hantar dia pergi Indonesia. Sebab dia tak nak jadi orang Malaysia. Dia sibuk sangat nak cakap bahasa Indon, semangka, enak banget. Dia sibuk sangat. Esok kumpulkan semua, esok dekat KLIA, kita naikkan dia kapal terbang pergi Indonesia. Dia sibuk sangat nak cakap bahasa-bahasa, bukan bahasa dia. Bahasa dia sepatutnya bahasa Malaysia. Dia kena cakap betul-betul. Saya nak tembikai. Sedapnya. Hari ni saya letih. Tak ada, dia tak cakap capek banget. Saya mahu semangka. Kalau macam tu kita packing baju dia, kita bungkus baju dia semua. Esok kita hantar dia pergi Indonesia. Tak payah balik-balik rumah dah. Tak payah duduk dengan ibu ayah dah. Tak payah. Kau cakap bahasa Indonesia kan? Tak suka cakap bahasa Malaysia kan? Tak payah duduk Malaysia dah.
Saya dulu pun suka tengok cerita Nabila. Nabila takut. Ya Allah, Nabila takut. Ketika sehat, ingatlah pada Allah. Ketika sakit, ingatlah pada Allah. Tapi tak ada pula cakap bahasa Indonesia. Elok dia ni sampai besar cakap bahasa Malaysia. Kenapa adik-adik nak ikut cakap bahasa Indonesia? Ibu ayah, packing baju dia. Hantar Indonesia sekarang. Okay? So, Ibu ayah, boleh follow teacher untuk tips yang seterusnya. Jom, kita hantar dia pergi Indonesia. Tahun lepas, akhir tahun, ujian akhir tahun, ramai sangat yang pelajar yang selitkan bahasa ataupun perkataan-perkataan Indonesia dalam karangan terutamanya. Tak boleh menggunakan perkataan bisa itu ke dalam karangan kamu terutamanya. Tak boleh selitkan bahasa Indonesia. Tolonglah jangan terpengaruh. Hanya ada bahasa Melayu, kita ada BI, kita ada bahasa Tamil, kita ada bahasa Cina. Kita tak ada pun bahasa Indonesia dalam SPM. Jangan terpengaruh. Kamu duk tengok TikTok lah, kamu tengok YouTube lah, semua translate dalam bahasa Indon, menyebabkan kamu tu terpengaruh dengan bahasa Indonesia. Kita bahasa Malaysia, bahasa Melayu Malaysia, bukan bahasa Melayu Indonesia. Teman. Memanglah dalam bahasa Melayu ada perkataan teman. Tapi penggunaan yang lebih sesuai adalah kawan. Kami pergi bersekolah bersama kawan-kawan, bersama rakan-rakan, ni bersama teman-teman. Nampak sangatlah dia memang guna bahasa Indonesia. Banyak yang cikgu jumpa dalam kalangan awak ni. Apa? Kurang-kurang sikit tengok konten Indonesia tu. Jangan terbawa-bawa dalam cerita awak tu dengan bahasa Indonesia, salah. Jadi kamu kena pandai membezakan antara bahasa Malaysia dan bahasa apa? Indonesia yang selalu kamu nampak di mana? Di mana kamu selalu nampak tuh? Di TikTok. Jadi macam mana cara membezakan adalah yang pertama kalau kamu rasa kamu tidak pasti itu bahasa Melayu kah, bahasa Malaysia kah atau bahasa Indonesia, kamu tanya kepada siapa? Cikgu. Kalau bukan dengan cikgu boleh tanya kawan-kawan, ibu bapak ataupun adik-beradik kamu, kakak abang. Kemudian yang kedua, kamu kena selalu membaca buku cerita dalam bahasa Malaysia supaya kamu dapat membezakan mana satu bahasa Malaysia dan mana satu bahasa apa? Indonesia. Sumpah ini ngakak banget, Malaysia resah anak mudanya banyak yang fasih bahasa Indonesia daripada. Macam mana? Asal main game, asal apa-apa saja, anjay. Bantai mereka. Banyak lagi. Macam mana juga? Satu pengaruh game, satu pengaruh dari YouTube. Yang satu lagi gara-gara si Susanti dipindah. Tidak lama nih aku cari punya betul ini. Di sisi lain, kalau dilihat lebih luas, fenomena ini justru nunjukin sesuatu yang positif. Bahasa itu kan dinamis, selalu berkembang, dan ketika dua budaya saling berinteraksi, wajar banget kalau terjadi percampuran. Bahkan, ini bisa jadi tanda kalau konten Indonesia punya pengaruh yang kuat di kawasan regional. Dan bukannya itu sesuatu yang patut diapresiasi, lagi pula, anak-anak ini nggak lagi mikirin soal batas negara saat mereka scrolling. Yang mereka lihat cuman konten yang seru, yang relate, dan yang bikin mereka nyaman. Jadi mungkin daripada sibuk mengkritik, lebih baik kita lihat ini sebagai bagian dari perkembangan zaman. Karena pada akhirnya, bahasa bukan soal siapa yang paling asli, tapi soal bagaimana kita bisa saling memahami. Menurut kamu gimana? Fenomena ini wajar atau berlebihan? Coba tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like juga subscribe, agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.